Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur dengan akhiran NIM 040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil uraian mengenai materi arsitektur dan organisasi komputer. Materi yang akan saya bahas meliputi pengantar arsitektur dan organisasi komputer, representasi data dan sistem bilangan, gerbang logika dasar, komponen utama komputer, struktur CPU, instruksi mesin, serta siklus instruksi. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana konsep bekerja, bagaimana data diproses, serta bagaimana setiap komponen dalam komputer saling berinteraksi untuk menjalankan berbagai tugas yang diberikan oleh pengguna. Materi pertama yaitu pengantar arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep dan rancangan dasar yang menentukan bagaimana sebuah komputer bekerja. Arsitektur mencakup instruksi yang dapat dijalankan oleh prosesor, format data, dan serta cara perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras. Sementara itu, organisasi komputer adalah implementasi fisik dari arsitektur tersebut dalam bentuk-bentuk komponen, perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Dengan kata lain, arsitektur menjelaskan bahwa apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana komputer melakukannya. Kedua hal ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan sistem komputer yang cepat, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Materi kedua yaitu representasi data, sistem bilangan, dan konversi sistem bilangan. Komputer bekerja menggunakan sistem digital yang hanya mengenal dua angka, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, semua data yang diproses komputer direpresentasikan dalam bentuk biner. Selain sistem biner, terdapat sistem desimal yang digunakan manusia sehari-hari, sistem oktal berbasis 8, dan sistem heksadesimal berbasis 16. Dalam dunia komputer sering dilakukan konversi antar sistem bilangan. Seperti contoh, angka desimal 10 dapat diubah menjadi biner 1010. Representasi data sangat penting karena semua informasi seperti teks, gambar, suara, dan video yang pada akhirnya disimpan dalam bentuk data digital yang dapat dipahami komputer. Materi ketiga yaitu gerbang logika dasar. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika seperti data biner. Gerbang logika yang paling dasar adalah AND, OR, dan NOT. Gerbang AND menghasilkan output bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Gerbang OR menghasilkan output 1 apabila minimal satu input bernilai 1. Sedangkan gerbang NOT berfungsi membalik nilai input. Selain gerbang dasar, terdapat gerbang NAND, NOR, XOR, dan XNOR yang merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang sebelumnya. Sebuah proses perhitungan dan pengambilan keputusan dalam komputer pada dasarnya dibangun dengan menggunakan gerbang logika. Materi keempat yaitu komponen utama komputer. Komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu. Komponen pertama adalah perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner yang digunakan untuk memasukkan data. Komponen kedua adalah CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Selanjutnya terdapat memori utama yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Selain itu terdapat perangkat penyimpanan seperti hard disk dan SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Terakhir adalah perangkat output seperti monitor, printer yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna. Materi kelima, struktur CPU. CPU atau Central Processing Unit sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas mengolah seluruh instruksi yang diberikan. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian penting. Pertama ada Arithmetic Logic Unit.
atau ALU yang bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika. Kedua adalah Control Unit atau CU yang mengendalikan jalannya instruksi dan mengatur komunikasi antar komponen komputer. Ketiga adalah Register yang berfungsi menyimpan data sementara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketiga bagian tersebut bekerja sama sehingga komputer dapat menjalankan berbagai program dengan cepat dan efisien. Materi ke-6, instruksi mesin. Instruksi mesin adalah sekumpulan perintah yang dapat dipahami langsung oleh prosesor. Instruksi ini ditulis dalam bentuk kode biner, sehingga dapat diproses oleh perangkat keras komputer. Seperti instruksi umumnya, terdiri dari opcode dan operan. Opcode menunjukkan jenis operasi yang akan digunakan, sedangkan operan menunjukkan data atau alamat memori yang digunakan. Ketika sebuah program dijalankan, seluruh perintah dalam program tersebut diterjemahkan menjadi instruksi mesin. Oleh karena itu, instruksi mesin merupakan dasar dari seluruh proses komputasi yang dilakukan komputer. Materi terakhir, siklus instruksi. Siklus instruksi adalah rangkaian tahapan yang dilakukan CPU untuk menjalankan suatu instruksi. Tahap pertama adalah fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Tahap kedua ada decode, yaitu menerjemahkan instruksi agar mudah dipahami oleh CPU. Tahap ketiga execute, yaitu menjalankan instruksi sesuai dengan perintah yang diberikan. Tahap terakhir ada store, yang menyimpan hasil pengolahan data ke memori atau register. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama komputer aktif. Melalui siklus instruksi ini, komputer dapat menjalankan berbagai aplikasi dan tugas yang diberikan oleh pengguna. Sebagai kesimpulan, arsitektur dan organisasi komputer merupakan dasar dalam memahami cara kerja sistem komputer. Data direpresentasikan dalam bentuk digital menggunakan berbagai sistem bilangan. Gerbang logika menjadi dasar operasi elektronik dalam komputer. Seluruh komponen komputer bekerja sama untuk menerima, mengolah, menyimpan dan menampilkan data. CPU menjalankan instruksi mesin melalui instruksi yang berlangsung secara berulang. Demikian itu hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.